Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama UGM sih oke. Profesor Sofyan Effendi blak-blakan ungkap alasan cabut pernyataan soal ijazah Jokowi. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, periode 2002-2007, Profesor Dr. Sofyan Effendi resmi menarik seluruh pernyataannya terkait isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, Joko Widodo, Jokowi, yang sempat viral di media sosial. Sofyan mengaku dirugikan akibat videonya yang tersebar tanpa izin, dan menegaskan ia tidak ingin urusan ini berlanjut ke jalur hukum mengingat usianya yang telah menginjak 80 tahun. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama UGM sih oke, internal ya. Belakangan dan melalui surat sih ya. Mereka menyampaikan lewat surat. Melewat surat dan melalui berita nasional dia sampai itu suratnya itu. Mereka menyebutkan apa? Mungkin ada ancaman-ancaman seperti akan mengadukan saya kepada Bareskrim. Itu kan namanya. Saya hanya bilang ini kita hanya ngomong dengan para alumni dari kota-kota lain. Memang ada yang mantan murid saya dulu dari Aceh, kemudian di Kalimantan yang berhubungan di itu. Ya, Pak Sofyan tahu ada semacam telekonferensi, tetapi saat itu Pak Sofyan bayangkan ini adalah obrolan dalam bingkai kebebasan akademik gitu. Antar alumni. Namanya pembicaraan orang dalam lah. Tutur dia lagi. Sofyan membantah pernah mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden Jokowi secara terbuka. Ia menyebut dirinya percaya sepenuhnya pada pernyataan resmi Rektor UGM saat ini, Profesor Dr. Ova Emilia, yang menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi asli dan sah. Salah satu alasan kuat Sofyan mencabut ucapannya adalah keengganannya berurusan dengan kepolisian. Ia mendapat kabar ada pihak yang berencana melaporkannya ke Bareskrim Polri. Sebagai bentuk tanggung jawab, Sofyan bahkan menyiapkan surat pernyataan resmi yang menegaskan ia mendukung sepenuhnya klarifikasi UGM terkait ijazah Jokowi. Nah, karena itu saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Ini kan saya nyebut apa itu sekarang gitu kan. Dekan segala macam. Demikian pernyataan saya mengenai wawancara dengan responden kawan-kawan, dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri. Karena itu kalau itu diperpanjang itu akan merugikan UGM sendiri dan juga merugikan persatuan bangsa ini kan. Dengan streaming seperti itu. Berapa? Ada perasaan seperti dijebak kan dengan mengeluarkan statement dan segala macam. Artinya Pak Sofyan waktu itu nggak tahu. Nggak tahu. Merasa terjebak nggak Pak Sofyan? Nggak dijebak, tapi kalau di frame oleh ada di framing omongan saya itu mungkin. Tapi saya nggak sadar. Ya. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, ya. Kalau bahwa itu dipublikasi juga, saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Nah, dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi ya satu, ada kegoncangan di universitas kan, kata seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena apanya soal ijazahnya kan disebut ijazahnya itu. Berarti pasca Menanggapi kontroversi ini, UGM memberikan klarifikasi tegas. Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius Tabusasa Tonralipu,
menyatakan bahwa pernyataan Sofyan tidak sesuai dengan bukti akademik resmi. Pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan berbeda dengan data dan bukti-bukti akademik yang dimiliki oleh pihak Fakultas Kehutanan UGM. Tegasnya dalam pernyataan resmi yang dirilis UGM, Kamis, 17 Juli 2025. Pernyataan tersebut akan berdampak hukum dan menjadi risiko bagi Bapak Sofyan Effendi secara pribadi, kata dia lagi. UGM mengacu pada siaran pers resmi 15 April 2025 yang menyebut Jokowi terdaftar sebagai mahasiswa sejak 1980, lulus pada 5 November 1985, dan seluruh proses studinya tercatat sah. Download Tribun X sekarang.